Halo, selamat datang di kelas vektor. Sebelumnya teman-teman sudah punya kan ya aplikasi Infinite Design. Aplikasinya berbayar tapi murah kok dan hanya sekali bayar. Setelah masuk ke aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini. Nih teman-teman bisa klik yang baru dan teman-teman juga bisa setting untuk ukuran kanvasnya, lebar dan tingginya. Di sini aku pakai 3000 pixel dan untuk tanpa batasnya dinonaktifin ya agar kita bisa tahu batas dari tepi kanvas kita. Nah seperti ini tampilannya. Kalau tanpa batasnya tadi di on maka seluruhnya akan putih. Untuk fitur yang di atas ini bisa digeser-geser, tekan agak lama kemudian geser aja sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Fungsi fitur ini apa aja sih? Ini ya fungsinya. Kalau kita klik yang ink atau brush di atas, nah di sini akan banyak tampilan brushnya. Ini banyak banget ya. Dan cukup sih karena kalau vektor itu biasanya hanya menggunakan satu brush tanpa ada brush yang bertekstur. Kemudian untuk warna ini untuk teman-teman memilih warna dan size di sini ini untuk ukuran brushnya ya, mau tebel atau mau lebih tipis ini ada di size. Dan untuk fitur yang ada di bawah warna ini di sini opacity brush kita. Jadi mau brushnya lebih cerah atau lebih redup kita pakai opacity ini. Kalau yang titik 3 di pojok atas ini di sini untuk menyimpan, menambah atau meng-share hasil karya kita. Kemudian di sampingnya ada fitur layer di sini untuk melihat sebanyak apa layer yang sudah kita pakai dan layernya bisa kita ganti warna, mau warna putih atau transparan. Kemudian lanjut untuk fitur atau tools di sebelahnya. Nah di sini banyak banget ya, kita bisa bahas satu-satu. Mulai dari baris pertama. Nah di sini ada fitur pindah ini untuk memindah objek yang sudah kita gambar. Misalnya di sini aku gambar lingkaran ya dan ingin dipindah posisinya, kita pakai fitur pindah, maka dia akan pindah posisinya sesuai yang kita inginkan. Lanjut ke fitur edit di sini untuk mengedit objek yang sudah kita bikin. Nah misalnya seperti ini, terus kita klik yang fitur edit dan tab bagian yang ingin kita edit. Nah di sini bisa kita tarik-tarik aja untuk mengeditnya. Selain mengedit bentuknya, kita juga bisa menambah atau mengurangi not-not ini yang titik-titik ini ya. Kita bisa menambah atau mengurangi dengan cara men-tap bagian yang ingin kita tambah atau kita kurangin. Kalau pakai X berarti mengurangi. Nah, gini teman-teman, kalau tambah tinggal tap di bagian yang ingin kita tambah. Di bagian bawahnya juga ada pilihan warna kalau kita ingin mengubah warna objeknya. Dan ada juga ukuran dan opacity-nya. Nah, di sini teman-teman bisa atur aja. Oke, kita lanjut lagi ke fitur berikutnya yaitu fitur pilih. Di sini aku bikin dulu garis-garis, kemudian kita pilih fitur pilih. Maksud dari fitur pilih ini berfungsi untuk misalnya kita ingin memindahkan salah satu dari beberapa objek, kemudian untuk menghapus, untuk mengedit, atau untuk memindahkan ke depan atau ke belakang. Nah, kita pakai fitur pilih ini. Kemudian fitur teks untuk menambahkan teks atau tulisan. Nah, di sini aku coba menulis vektor
Dan di bawah ini banyak pilihan seperti pilihan bentuk font. Tanda bulatan di atas ini di sini untuk bikin besar kecil dari tulisan tersebut. Nah, di sini aku coba ganti-ganti bentuk fontnya. Nah, kemudian di bawah itu ada yang lingkaran. Nah, di situ bentuk dari tulisan kita akan lingkaran, atau yang gelombang ini bentuknya akan seperti bergelombang. Bisa disesuaikan dengan kreasi dari teman-teman sendiri mau seperti apa. Kemudian fitur setting di samping di sini untuk mengatur ukuran font dan mengatur opasitasnya. Di atasnya ada pilihan warna. Bisa kita gunakan untuk mengubah warna teks sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang kita lanjut ke tools berikutnya, yaitu duplikasi. Maksudnya di sini untuk menduplikat objek yang misalnya ingin kita pindah atau ingin kita edit. Caranya tinggal pilih objek, kemudian klik duplikat dan kita geser. Maka objek yang tadi diduplikat akan menjadi beberapa objek yang sama. Lanjut ke tools offset. Nah, ini sih jarang digunakan ya, tapi fungsinya hanya seperti menambah garis atau menambah objek di bagian-bagian objek yang ingin kita tambah garis. Nanti pas praktek akan ada penjelasan ulang yang lebih detail. Kalau misalnya ada layer yang salah dan ingin dihapus, tinggal klik layer dan tap bagian yang ingin dihapus. Ini kalau diseret ke kanan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalau mau dihapus, kita tinggal tap dan di sini ada pilihan hapus atau bersihkan. Nah, di sini pilih aja yang hapus atau bersihkan. Maka layer kita akan kembali kosong. Lanjut fitur baris ketiga. Nah, di sini ini tools garis untuk membuat garis agar bisa lurus sempurna. Fitur lingkaran juga sama untuk membuat bentuk lingkaran agar bisa bulat sempurna. Fitur persegi juga sama untuk bikin bentuk persegi yang sempurna. Kalau teman-teman ingin bikin bentuk yang tidak hanya garis, misal yang ada isinya, teman pilih ink atau brush dan pilih brush yang lasso, maka akan seperti ini, kotaknya itu akan ada isinya. Kemudian fitur pena yang ada di samping fitur kotak ini. Nah, fitur ini atau tools ini yang sering dipakai untuk menggambar. Nah, di sini aku coba tap-tap aja ya. Di bagian note atau titik-titik ini bisa kita ubah dari yang tadinya lancip bisa jadi tumpul, tinggal di tap aja. Kalau mau dikembalikan lancip, tinggal tap lagi, maka dia akan menjadi lancip atau bersudut. Kalau misalnya sudah selesai, bisa langsung klik centang yang ada di sampingnya, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Dan kalau untuk menghapusnya tinggal digeser ke belakang sampai ketemu titik sebelumnya, maka yang garis di depan akan secara otomatis terhapus. Karena kalau kita pakai fitur penghapus, dia akan terhapus semuanya. Jadi caranya kita bisa mundurin aja titik-titik ini, baru akan terhapus. Lanjut ke tools busur, itu sama ya dengan lingkaran persegi tadi, itu untuk bikin setengah lingkaran agar lebih sempurna. Bisa juga digunakan untuk membuat lingkaran. Pembahasan detailnya nanti kita sambil praktek.
Kalau digeser lagi, di sini ada tools lazy. Nah, tools lazy ini seperti stabilizer, membuat garis kita lebih stabil, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai lazy, dia tidak terlalu bergelombang, tapi agak sedikit delay. Sedangkan kalau tanpa lazy itu memang kayak lebih enak, tapi garisnya banyak gelombangnya. Nah, perbedaannya menggunakan lazy dan tanpa lazy. Yang paling atas ini tanpa lazy ya, jadi kayak keriting.